Hari ini adalah pelajaran ke-8, judulnya Berilah Makan Domba-Dombaku. Ayat Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 18. Scripture reading is Book of John, chapter 21, from verses 15 through Saya 18. akan membaca untuk saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ya. Minggu yang lalu kita berbicara tentang metode untuk memuridkan secara pribadi. Langkah pertama untuk pemuridan adalah prinsip yang pertama adalah kita harus menolong mereka untuk berakar di dalam Injil. Ini adalah bukan sekedar memberitakan atau mengajar mereka sampai pada level mengetahui Injil saja, tetapi mereka harus sampai berakar pada Injil. Sampai pada mereka berakar dalam Injil, kita menyebutnya sebagai injilisasi. Ini yang Yesus tanyakan kepada murid-murid, "Menurut kamu siapakah aku?" Pada saat itu Petrus berkata, "Tuhan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup." Orang-orang tidak tahu tentang Injil ini, tetapi Petrus, dia mengakui Yesus adalah Kristus. Dan Petrus diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Diberkatilah engkau, karena hal ini dinyatakan kepadamu oleh Bapa-Ku, bukan oleh manusia. Dan sekarang kamu bukan lagi Simon, tetapi Petrus." Petrus artinya batu karang yang besar. Yesus berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga." Setelah itu Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, pada Petrus juga, "Jangan katakan bahwa aku adalah Kristus." Ketika seseorang tahu Injil ini, kita maunya orang itu segera memberitakan Injil, tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia memperingatkan murid-murid pada waktu itu untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Kristus. Kenapa? Alasannya adalah sekalipun murid itu sudah mengakui Yesus adalah Kristus, tetapi mereka belum injilisasi dalam Injil ini, dengan Injil ini. Mengetahui Injil ini kita pasti dengan cepat bisa mengetahuinya. Tapi untuk berakar secara mendalam di dalam Injil itu tidak terjadi secara instan. Untuk menjadikan murid itu berakar dalam Injil ini, itulah prinsip pertama dalam pemuridan. Itu sebabnya Yesus membawa murid-muridnya yang mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Dia membawa mereka ke gunung Transfigurasi. Di atas gunung Transfigurasi inilah Yesus menyatakan dirinya. Pada saat itu nampak juga Musa dan Elia dan terjadi percakapan.
Ketika Petrus melihat Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, Petrus menjadi surprise. Dan dia berkata, aku akan mendirikan 3 kemah di sini. Itu artinya bahwa sesuatu di dalam diri Petrus itu muncul. Bukan hanya Petrus. Tidak hanya Petrus, tetapi kebanyakan orang-orang Yahudi, mereka menganggap Musa dan Elia itu adalah figur yang luar biasa, figur yang besar bagi mereka. Dan apa yang diungkapkan oleh Petrus, Petrus ingin melayani Yesus sebagaimana dia juga melayani Musa dan Elia. Di awan datang dan menutupi mereka. Dan pada saat itu ada suara yang berkata, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan Alkitab mencatat bahwa setelah itu tidak ada seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Bagi Petrus, sekalipun dia tahu Injil, tetapi Injil ini belum berakar di dalam dia. Nah, saudara harus menyingkirkan segala sesuatu selain Injil. Yesus pun melakukan hal yang sama, menyingkirkan hal yang lain selain Injil saja. Kemudian Yesus membawa murid-muridnya, dan kemana mereka pergi? Yesus membawa mereka ke Bukit Kalvari. Di Bukit Kalvari, Yesus mati dan dia bangkit. Tetapi murid-murid tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus ini. Itu sebabnya mereka lari. Bahkan Maria yang adalah saksi dari kebangkitan Yesus pun, ketika dia menyampaikan kepada murid-murid, mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin manusia dapat bangkit? Tentu manusia tidak dapat bangkit dari kematian, tetapi Kristus dapat bangkit dari kematian. Mereka harusnya percaya akan hal itu. Itu sebabnya Yesus Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka, sehingga mereka memiliki keyakinan. Jika dia adalah Kristus, maka dia harus dapat bangkit. Hanya ketika dia dapat mengalahkan kematian, setan, dan neraka, dia dapat bangkit. Itu sebabnya Paulus katakan kalau dia adalah Kristus, maka dia mati dan dikuburkan dan dia bangkit. Dan ketika Yesus mengkonfirmasikan kebangkit pada murid-muridnya, Yesus berkata, segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah ke segala bangsa dan jadikanlah murid. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus memberikan konfirmasi ini kepada murid-muridnya. Tetapi Petrus, dia malah kembali lagi kepada pekerjaan semula sebagai nelayan. Dia menjadi kecil hati ketika Yesus mati. Itu sebabnya kita katakan luka atau kepahitan yang dimiliki oleh Petrus. Karena Petrus, dia mengaku Yesus adalah Kristus, tetapi dia juga yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus bangkit dan dia menyatakan dirinya. Sehingga Petrus merasa kecil hati, merasa putus asa dan dia kembali. Tapi Yesus datang kepada Petrus dan itulah yang kita baca dalam pasal pembacaan Alkitab hari ini. Yesus datang kepada murid dan kepada Petrus dan ini yang Yesus katakan. Yesus mengkonfirmasikan tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya dan ia mengatakan hal yang sangat penting kepada mereka. Petrus yang memiliki luka-luka dan menjadi putus asa, Yesus datang kepadanya dan Yesus tidak memberikan pertanyaan lain selain Yesus berkata, apakah engkau mengasihiku Petrus?
Dan Petrus menjawab, tentu Tuhan, Ask this, do you love me, Peter? Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Then Peter answered, yes, Lord. Tentu Yesus You tahu. know that I love you. Yesus tahu bahwa Petrus mengasihinya, tetapi alasan Yesus memberikan adalah ia ingin mengkonfirmasikan. Jesus knew that Peter loved him, but the reason he asked this question was that he wanted to really Yesus ingin mengkonfirmasikan ketulusan hati Petrus, bahwa betul Petrus itu mengasihinya. Itu sebabnya Yesus pertanyaan lagi. Dan Yesus berkata kepadanya, jika kamu mengasihi aku, berilah makan domba-dombaku, atau gembalakanlah domba-dombaku. and then Jesus told him that Ya. if you love me, 3 kali Yesus memberikan pertanyaan ini. Yesus memulihkan hati Petrus dan Yesus memberikan misi kepadanya. Jesus brought healing upon Peter and then Seperti inilah injilisasi itu harus terjadi. Dan Yesus membawa murid-muridnya dan Bukit Zaitun. Di atas Bukit Zaitun, Yesus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah selama 40 hari. Itu artinya Yesus memberikan kepada tiap-tiap murid misi ini. Dan dia juga memberikan janji bahwa dia akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan semua murid-murid yang ada di Bukit Zaitun, mereka memiliki pengalaman yang sangat penting. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, mereka sungguh mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Jadi seperti inilah pemuridan yang dilakukan oleh Yesus untuk murid-murid, di mana dia ingin agar murid-murid itu berakar di dalam Injil ini. Maka dapat kita katakan bahwa kita pun sangat memerlukan konsentrasi yang seperti ini. Metode untuk mempraktikkan konsentrasi ini banyak, tetapi Yesus memiliki satu camp pelatihan dengan murid-muridnya. Hal ini pun dapat diaplikasikan pada kita. Kita harus konsentrasi kepada Injil. Kita harus berakar secara mendalam di dalam Injil ini. Tanpa pelatihan konsentrasi seperti ini, tapi hanya sekedar tahu Injil ini saja, kita tidak dapat mengalami injilisasi. Kemudian, apa prinsip kedua? Ya, yang kedua adalah murid-murid itu mereka harus memiliki resolusi. Kalau yang pertama harus diinjilisasi, maka yang kedua adalah memiliki resolusi. Ketika seseorang memiliki pengalaman hidup Injil, maka tidak ada pilihan lain selain membuat resolusi dalam hidupnya. Jika saudara melihat sejarah dalam Alkitab dan juga sejarah gereja, ketika Injil ini melemah, maka yang terjadi itu apa? Dalam sejarah Alkitab dan sejarah gereja, ketika Injil ini melemah, maka yang terjadi adalah bencana. Dan yang pasti terjadi adalah bencana. Inilah hasil dari tidak ada lagi Injil. Ketika Injil ini tidak ada, maka bencana yang terjadi ini adalah sejarah Israel dan juga sejarah dalam gereja. Sejarah gereja. Kalau saudara membuat murid-murid memiliki pengertian akan Injil, bahkan berakar secara mendalam dalam Injil, maka kita harus menolong mereka untuk memiliki resolusi. Semakin mereka berakar dalam Injil, semakin mereka memiliki resolusi. Orang-orang yang pergi ke gereja, tapi mereka tidak dapat mendengarkan Injil di dalam gereja, maka di luar gereja pun mereka tidak dapat mendengar Injil. Tetapi ketika saudara mendengar Injil, ketika saudara menyadari Injil ini, maka saudara akan melihat
Ketika saudara melihat gereja saudara, saudara dapat berkata, oh tidak ada Injil di gereja saya ini. Dan juga ketika saudara melihat sekolah minggu, oh di sekolah minggu ini tidak ada Injil. Maka tidak ada pilihan lain selain saudara membuat resolusi bahwa ini adalah bagian saya harus memberitakan Injil ini. Saya tidak akan melakukan hal yang lain selain hanya memberitakan Injil ini saja. Ketika saudara sungguh-sungguh melatih para murid, maka saudara dapat menjadi pelayan. Dengan cara yang seperti ini, Yesus memuridkan murid-muridnya. Dan setelah dua pelatihan ini, saudara dapat melihat dalam Alkitab bahwa mereka secara full pergi dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Secara penuh mereka pergi dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara dapat melihat di dalam Alkitab, ada orang lumpuh yang duduk di depan bait Allah, sekalipun banyak orang yang melewati di situ, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban. Orang lumpuh itu dia duduk di depan pintu bait Allah itu, tapi tidak ada yang memberikan jawaban baginya. Orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya, bahkan juga para imam, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka hanya memberikan koin saja. Tetapi pada waktu itu Petrus dan Yohanes, ketika mereka melihat orang lumpuh itu, mereka katakan, aku tidak memiliki emas dan perak, tapi aku memberikan kepadamu apa yang aku punya. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dan berjalanlah. Penginjilan itu bukan sesuatu yang saudara hanya sekadar pergi keluar dan kemudian katakan kepada orang, kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Penginjilan itu bukan seperti itu. Kalau saudara adalah murid yang dipersiapkan oleh Tuhan, maka saudara memerlukan pelatihan seperti ini. Saudara harus fokus pada pendahuluan yang sudah disampaikan, kemudian fokus untuk pelajaran intinya. Sebagaimana dalam pembacaan yang sudah dibaca hari ini, Yesus berkata kepada Petrus, untuk menggembalakan domba-dombanya. Maka apa yang menjadi kualifikasi seorang pelayan untuk melakukan pemuridan? Bukankah Yesus datang kepada murid-muridnya? Murid-murid yang memiliki Injil, sebenarnya mereka itu dilahirkan. Mereka lahir dari Allah. Tapi kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi seorang murid kita harus memiliki hati yang baik, punya karakter yang baik. Tidak seperti itu, karena sesungguhnya murid itu dia dilahirkan. Dia sudah lahir. Lihatlah kepada Petrus, dia bukan orang yang terpelajar. Dia hanya seorang nelayan. Bahkan dia juga orang yang menyangkal Yesus, menunjukkan bahwa dia pun tidak mengenal siapa itu Yesus. Tapi Yesus datang kepadanya. Mengapa Yesus datang kepadanya? Petrus dia lari dari Yesus ketika Yesus ditangkap dan dia kembali kepada pekerjaannya sebagai nelayan. Tapi mengapa Yesus datang kepadanya? Karena dalam diri Petrus ada Injil. Dia mengakui Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Itu sebabnya saudara harus mengerti hal ini dengan lebih baik. Jika saudara tidak mengerti Injil ini, maka apapun yang saudara lakukan itu sia-sia. Sungguh, murid itu dilahirkan. Artinya sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, maka tidak peduli apapun situasi murid itu, tapi Yesus datang kepadanya dan memberikan misi. Yesus tidak pernah menghukum Petrus.
himself will come to him and then will give him the mission. Jesus never chastised Peter. Kalau saya adalah Yesus, maka yang saya lakukan adalah saya akan datang kepada Petrus, saya akan menegur dia, saya menghukumnya, saya akan berkata, kok kamu bisa mengkhianati saya? If I were Jesus, when I came to Peter, then I would have rebuked him or chastised him. How come you betray me, Peter? Huh? Ya, ketika kita melihat Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan ketika Yesus datang kepadanya, dia merasa malu. Tapi ketika Yesus datang kepadanya, Yesus tidak menghukumnya. Yesus datang kepadanya, Yesus hanya mengkonfirmasikan hal ini. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau sungguh mengasihi Injil ini, Petrus? Apakah engkau sungguh mengasihi aku lebih dari segala hal ini? Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi Injil ini? Yesus hanya ingin mengkonfirmasikan satu hal ini dari Petrus, yaitu apakah ia sungguh mengasihi Injil. Yesus sudah tahu bahwa Petrus mengasihi Injil dan mengasihi Yesus juga, tapi Yesus hanya ingin mengkonfirmasikan hal itu dari Petrus. Setelah mengkonfirmasikan bahwa Petrus mengasihi Injil dan mengasihi Yesus, maka Yesus memberikan misi kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lambs. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus sudah menubuatkan bagaimana nantinya Petrus itu mati. And also you will stretch out your hands by someone else. So Jesus already prophesied that how he would die. Jika Injil ini tidak berakar secara mendalam di dalam diri saudara, maka seperti Petrus, ketika Petrus tidak berakar dalam Injil ini, ketika Yesus katakan kepadanya nubuat mengenai bagaimana dianya mati, maka pasti dia akan meninggalkan Yesus. Ketika saudara tidak tahu firman, bagaimana saudara mempertaruhkan hidup saudara untuk Injil ini, maka bagaimana saudara dapat mempertaruhkan hidup untuk Injil ini? Dan hal yang paling penting di dalam pasal yang kita baca hari ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memberikan misi kepada mereka untuk memberikan makan domba-domba. Nah, siapakah yang dimaksudkan dengan domba-domba di sini? Di dalam buku pegangan kita dapat melihat ada banyak contoh yang dimaksudkan dengan domba-domba itu. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 10 ayat 1-3, yaitu Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Roma. Ya. Dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, Roma. Orang ini adalah orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, tapi dia tidak tahu Injil. Tetapi melalui penglihatan dia bertemu dengan Petrus. Dia begitu haus akan Injil ini sehingga ketika Petrus mengunjunginya dia sampai berlutut. Ya, di hadapan pandangan dunia mungkin Petrus itu kan bukan siapa-siapa. Tetapi Cornelius, dia adalah seorang prajurit. Dia perwira prajurit. Ketika Petrus datang, dia berlutut. Ketika dia bertemu dengan Petrus, dia berlutut. Bahkan dia mengumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk mendengarkan Injil ini. Yesus mengatakan atau menyebut tentang
domba-domba kecil. Domba yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Little lambs. Orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk Injil ini. The lambs here refers to the people prepared by God. The people prepared by Orang God seperti for Cornelius yang hidupnya saleh tapi dia tidak mengetahui Injil. Tapi ketika dia mendengarkan Injil ini dia berlutut. person like a Cornelius Dia who sungguh lived in menerima Smyrna, Injil known to ini. love this gospel, but he was devout. Dan juga But contoh once he lainnya heard the adalah gospel, Kisah he Rasul fell pasal on his knee and 8. then he fully received the gospel. Ayat 26 Kisah Rasul pasal 8 kita bisa melihat sida-sida Another example is Ethiopia. Acts chapter 8. In verse 26 we can see the Ethiopian eunuch. Sida-sida Ethiopia dia adalah kepala perbendaharaan di negeri Ethiopia. Ethiopian eunuch, he was in charge of the treasury of Ethiopia. Now he came to Jerusalem to worship God. Dia pergi ke Yerusalem untuk berdoa. Saya yakin bahwa dia adalah orang yang kaya karena dia dipercayakan sebagai kepala perbendaharaan. Dan Alkitab I'm sure he was a treasury dan of dalam Ethiopia. Alkitab So katakan he di dalam was keretanya dia working membaca at the kitab time. suci. Kitab sucinya He tidak read the seperti Bible kitab like suci this kita saat page. ini, tetapi So he just had a bentuk scroll, and gulungan. then on his chariot, he on the way to Ethiopia, he was reading the scroll. Ya, jadi saudara bisa bayangkan dari Ethiopia dia pergi ke Yerusalem itu adalah jarak perjalanan yang jauh, tetapi untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dia datang ke Yerusalem dan saat itu dia sedang dalam perjalanan untuk kembali ke Ethiopia. But only to worship God, this Dia Ethiopian membaca eunuch came kitab all the way to suci, Jerusalem, and now yaitu he's going Yesaya back to pasal Ethiopia. 53 tentang seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan sida-sida Ethiopia ini tidak mengerti maksud dari bagian yang dibacanya. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Filipus. Dan Roh Allah berkata kepada Filipus, But the angel of the Lord persuaded Philip. dan Allah lah yang mengutus Filipus itu untuk menyampaikan Injil ini kepada sida-sida Ethiopia itu. Segera setelah dia menerima berita Injil ini, dia berkata kepada Filipus, jika kamu menganggap aku ini seorang yang percaya, maka baptislah aku. As soon as this eunuch Ya, received mereka this hanya gospel, mengalami he said to satu Philip kali that, perjumpaan "If you saja. consider me as- if you Mungkin consider me as a setelah believer, itu please mereka tidak baptize pernah me." lagi bertemu. Yeah, they just had only Maka one dapat meeting. disebutkan bahwa sida-sida Ethiopia ini adalah domba yang Maybe dipersiapkan after oleh that, Allah. they have never met again. Dan selanjutnya, contoh berikutnya, Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 10 tentang Paulus. Pada waktu itu Paulus adalah seorang penganiaya. Dia pergi untuk menangkap orang-orang percaya. Paul was a persecutor at that time. He went out to Dia pergi keluar untuk menangkap orang-orang percaya, dan pada waktu itu dalam perjalanan ke Damsyik dia berjumpa dengan Yesus. as he was Dia going out to rebah capture ke all tanah believers, ketika he dia was going to berjumpa dengan Damascus, Tuhan, but dan on dia the way to dihubungkan Damascus, dengan he Ananias. met Christ. He was Jadi lihatlah pada karakteristik dari orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. attached to the Ananias. Kemudian Kisah Rasul pasal 16 ayat 15 So, tentang the Lydia. characteristics of these people prepared by God. And then Acts chapter 16 verse 15. Who is she? She was Paulus Lydia. pergi ke Filipi untuk memberitakan Injil, dan dia memberitakan Injil kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di sana, dan di antara mereka ada Paul went down to Lydia. Philippi Ya, to Alkitab preach the katakan gospel, Tuhan and then membuka he hati preached the Lydia. gospel to the women in Philippi. And then this Lydia Dan said to Tuhan Paul membuat that, Lydia "If you memperhatikan apa yang dikatakan the oleh Bible says that Paulus. God opened the heart of Lydia. Dan Lydia ini berkata kepada Paulus, jika kamu menganggap bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Then this Lydia said to Paul that, Maka "If you siapakah yang consider me dimaksudkan as a dengan believer, domba please stay itu? at my Kita house." lihat juga di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Orang-orang percaya yang tersebar di segala tempat. And 1 Corinthians chapter 1 verse 2. The believers who scattered to the Orang-orang seperti ini yang dipersiapkan oleh Tuhan.
Jika saudara mengalami hal seperti ini, maka saudara akan memahami apa yang saya katakan saat ini. Dan mungkin saudara bertanya, mengapa bisa tahu orang-orang seperti ini sebagaimana yang muncul dalam Alkitab? Mereka tidak datang kepadaku dan tidak dihubungkan denganku. Karena ada sesuatu hal yang dilakukan berkaitan dengan pelatihan pemuridan. Jika saudara sungguh adalah murid yang dapat memberikan makan kepada domba-domba, maka Tuhan akan menghubungkan domba-domba itu dengan saudara. Mungkin kita berpikir bahwa domba itu adalah orang-orang yang tidak percaya atau anak cucu kita. Tetapi kalau kita memahami seperti itu bukanlah pemahaman yang akurat. Orang-orang yang telah dipersiapkan untuk Injil ini, mereka itulah yang disebut sebagai domba. Orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah, mereka itu bisa ada di antara orang yang tidak percaya, atau mereka bisa ada di antara orang percaya, atau orang-orang yang hanya sekedar beragama saja, menjalankan kehidupan beragama. Itu sebabnya dikatakan bukan domba-domba, bukan sekedar domba-domba, tetapi domba-dombaku. Artinya domba-domba itu adalah milik Yesus. Dan untuk menghubungkan domba-domba yang seperti itu, Tuhan memberikan berkat. Maka apa alasan bagi saudara untuk menggembalakan domba-domba? Ini yang Yesus katakan, kalau tidak ada Injil dalam gereja, maka gereja dan bangsa itu terbuang. Lihat di dalam Ratapan pasal 4 ayat 1-4. Dikatakan bayi itu mereka tidak ada sesuatu untuk dimakan. Kalau bayi itu dia tidak makan, maka apa yang terjadi? Itu sebabnya bangsa itu binasa. Karena orang-orang tidak dapat mendengarkan Injil. Tidak ada seorang pun yang tahu Injil ini. Tapi saudara sudah memulihkan Injil ini dan saudara adalah orang yang akan meneruskan Injil ini, dan jika ini adalah hal yang benar, maka Tuhan akan memberikan misi kepada saudara. Pikirkan negara saudara, bangsa saudara. Jika saudara tidak dapat memahami hal ini, maka kita tidak dapat menyebut saudara sebagai murid. Fakta bahwa saudara itu miskin bukan karena uang atau karena kekurangan finansial. Finansial itu ya. Kalau saudara melihat sejarah dunia, dimanapun atau kapanpun Injil itu masuk ke negara itu, maka negara itu menjadi negara yang kuat. Mungkin saudara berpikir bahwa Korea ini negara yang kaya. Tidak. Korea tidak memiliki keadaan yang baik atau kekayaan alam. Tapi lihatlah sebagian dari negara Korea. Lihatlah Korea Utara. Mereka hidup seperti pengemis. Mengapa kedua Korea ini seperti ini? Yang satu Korea Utara hidupnya seperti itu, dan Korea Selatan hidupnya seperti begini. Saudara tahu di Korea Utara mereka katakan tidak ada Tuhan Allah. Tidak ada Allah. Tetapi Korea Selatan adalah negara yang mengutus misionaris terbanyak kedua setelah Amerika. Jadi ini adalah hal yang benar. Ketika Injil itu tidak ada lagi, maka bencana yang terjadi. Itu sebabnya Injil ini harus diberitakan. Kita harus memberi makan domba-domba atau orang-orang.
Maka apa jalan pintas untuk penginjilan dunia? We must feed. Untuk membangun domba-domba yang memiliki Injil. Then what is the sure shortcut? Dalam 2 Timotius pasal 2, So it is to raise up the lamb who have the gospel. dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 dikatakan kamu harus mempercayakan Injil ini kepada orang yang dapat dipercaya. Dan juga orang yang cakap mengajar orang lain. You must entrust this gospel to the reliable man. Maka orang itu dapat meneruskan Injil ini Very reliable man. dan dapat menjadi saksi. Then he will relay this gospel to the reliable man who will become a witness also. Sungguh ada orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan yang adalah domba-domba yang telah So truly there are people who are prepared by God, who are the lambs of Jesus. Maka bagi gereja untuk mengalami pertumbuhan, cara terbaik itu apa? Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Ada 3.000 murid yang bangkit. Acts chapter 2 verse 41 and 42. On that day, Murid-murid itu mereka bertekun, mereka berkumpul untuk berdoa. Mereka berkumpul, mengadakan perjamuan bersama dan menerima pengajaran para rasul tiap-tiap hari, baik itu di rumah maupun di rumah-rumah ibadat. and also breaking bread, receiving apostles' teaching. So day by day in the temple courts, Jika orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk Injil ini bangkit, maka pekerjaan atau karya seperti inilah yang terjadi sebagaimana kisah para rasul pasal 2. if the people who are prepared Dan juga menjelang akhir zaman ini, Injil ini akan dibuat hilang. Injil ini dimulai dibuat hilang. or the last day approaches us, then also the gospel will disappear. Maka The gospel di zaman akhir ini Injil itu dibuat hilang, maka yang terjadi adalah krisis. the end when end time comes, then gospel will disappear. Dan apa itu nomor 4? And the crisis will come to us. Nomor 4 adalah dengan apa kita dapat menolong mereka? So what is Dengan apa kita dapat menolong mereka? then how Domba-domba ini bagaimana kita menolong mereka? Kita sudah katakan, so with what can we help kita them? harus menolong mereka untuk menikmati wheat, How can we help them? menikmati bersama dan berakar di dalam Injil. Eventually we must help them to have Tidak ada hal yang lain selain hal-hal ini. Kita harus menolong mereka untuk become rooted in the gospel. berakar secara mendalam di dalam Injil ini. There isn't anything else except this. We must make them deeply being rooted in the gospel. Untuk mereka dapat berakar secara mendalam di dalam Injil ini, maka kita dapat menolong mereka melalui doa, dan juga kita dapat menolong mereka sebagai orang tua atau saudara atau In order teman. for them to be deeply rooted Kita in the juga dapat gospel, menggunakan you can materi-materi help them untuk through menolong prayer, mereka. and also you can help Kita them memiliki as a banyak parents, a brother, or bahan friend. untuk menolong mereka. You can also utilize materials to help them. Dengan semua materi untuk penginjilan ini, kita dapat menolong mereka memiliki 3 masterpiece setiap hari. So with all these Jika materials, saudara adalah murid with dan them, you can make jika mereka adalah juga murid yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, maka saudara menolong mereka untuk memiliki 3 masterpiece tiap hari. a disciple. If they are truly disciples prepared by God, then you help them to make the 3 Jika saudara berpikir bahwa orang ini adalah orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi saya dan dia adalah murid, maka 3 waktu paling tidak setiap hari, setiap hari saudara memiliki perhatian kepada murid yang telah dihubungkan dengan saudara. Hari-hari ini saudara dapat menggunakan banyak media untuk dapat berkomunikasi dengan mereka melalui SMS atau telepon atau video. Setidaknya 3 kali sehari saudara mencoba untuk menghubungi mereka.
least 3 Ya, times a day. pertama tentunya kita mulai dengan menanyakan apa kabar. Ya, bisa dengan cara seperti itu. At first, of course, you can just send them by greeting like, "Oh, how are you today?" Yang saya maksudkan adalah saudara berhubungan dengan mereka, saudara dapat mengirimkan materi-materi penginjilan kepada mereka dan dapat menyampaikan forum saudara dan mereka. Get connected to them. Gradually, Tapi you kalau can saudara send sendiri tidak them berakar dalam Injil ini secara mendalam, maka bagaimana saudara dapat menyampaikan Injil kepada mereka? But you yourself are not rooted in the Tetapi gospel. saudara, How can you kalau spread saudara the gospel sendiri to berakar others? dalam Injil ini, maka saudara akan membuat resolusi bagi Injil ini. Jika saudara sungguh melakukan hal ini kepada orang yang Tuhan hubungkan dengan saudara, maka 3 kali sehari saudara lakukan hal itu, dan saya yakin Tuhan akan mengubah orang itu. The people God attached to you, then 3 times a day, then I'm sure God will change that person. Ya, saudara juga dapat menggunakan cara seperti ini. Saudara dan juga orang yang saudara sedang bimbing itu berdua You can also utilize this. dapat mengadakan keselamatan bersama dan kemudian share forum saudara, dan juga dapat menyampaikan renungan dari jurnal prayer yang setiap hari saudara baca, saudara renungkan, saudara susun, kemudian saudara bisa bagi dengan mereka yang Tuhan hubungkan For the daily bagi saudara dengan saudara. message, you can organize, and then you can organize message to the people who are Dengan melakukan hal ini, saudara dapat membuat orang sudah Tuhan hubungkan dengan saudara itu secara mendalam, dia berakar dalam Injil ini, dan kemudian mereka pun dapat membuat resolusi untuk Injil ini, dan kalau itu yang terjadi maka sudah selesai. make the person God attached to you deeply to become rooted in the gospel, and then Khotbah untuk ribuan orang dibandingkan dengan saudara hanya menjadikan atau memuridkan satu orang saja, itu lebih penting. Lebih penting untuk memuridkan satu orang ini daripada khotbah di hadapan ribuan orang. Itulah sebabnya sekalipun ada banyak kumpulan orang banyak yang ikut Yesus, tapi fokus Yesus hanya kepada 11 atau 12 murid yang sudah dia pilih. Jadi sesungguhnya ada domba-domba yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Jika saudara dapat berjumpa dengan domba yang seperti ini, dan jika saudara membangunkan domba ini sebagai murid, maka itu adalah segalanya. If you can really meet a lamb like this, and then if you raise this lamb as disciple, then really it is everything. Hal yang penting adalah di mana ketertarikan saudara, di mana mata rohani saudara tertuju. Jika saudara sungguh fokus kepada Injil dan memuridkan, maka Tuhan pasti akan menghubungkan orang-orang dengan saudara. Dalam pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini mengungkapkan Yesus yang datang kepada Petrus, dan kemudian Petrus yang putus asa dan kembali kepada pekerjaan semula untuk menjala ikan. Yesus memulihkan luka-luka di hatinya dan kemudian memberikan misi kepadanya. Misi seperti apa yang Yesus berikan kepadanya? Yesus katakan, berilah makan domba-dombaku, atau gembalakanlah domba-dombaku. Karena pekerjaan ini mungkin saudara harus pergi ke tempat di mana saudara tidak ingin pergi. Melalui Petrus, di banyak area, banyak murid yang muncul, yang bangkit. Seperti Cornelius, kita harus menemukan jawaban yang seperti ini. Atau kita harus menerima jawaban yang seperti ini. Ketika saudara menerima firman ini, saudara merenungkan firman ini, saudara mengkonfirmasikan jawaban yang saudara terima di ladang saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih telah memanggil kami sebagai pelayan atau pekerja inti. Berikanlah kepada kami juga misi untuk menggembalakan domba-domba.
Biarlah kami Give us terlebih dahulu also murid, the mission dan kemudian for kami dapat leading, memuridkan orang lain. 우리가 제자가 되고 또 제자 삼을 수 있도록 Dan juga tolong As kami we, untuk the berkonsentrasi di disciples mana kami first, and dapat also secara we mendalam spread berakar dalam disciples. Injil ini. 복음을 깊이 뿌리는 이 집중이 되게 하여 주옵소서. Dan berikanlah kepada kami iman ketika kami melihat gereja, kami melihat ladang di mana tidak ada Injil, maka kami membuat resolusi. And also give us the faith that Dalam as nama we look Yesus at the Kristus church kami and berdoa. Amin. the field where there is no gospel, we make a resolution. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen.